bermain politik membawa serta kutu busuk seperti ini. Kakak, cukup sampai di sini saja. Kakak mundur. Bajingan yang membunuh temannya sendiri. Mau sok suci depan siapa kau? Kerjakan dengan benar kerjaan kau dulu. Ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini kami akan membahas sebuah film dari Korea. Sebuah film yang banyak direkomendasikan oleh penonton-penonton yang memang suka genre-genre seperti ini ya. Ya, betul. Atau yang suka Korea gitu. Filmnya berjudul The Man Standing Next. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke ulasannya. Ini dia. Standing Next merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 26 Februari 2020. Disutradarai oleh Woo Min Ho, film ini berhasil meraih keuntungan 32,89 US dollar. Masuk dalam 12 nominasi dan berhasil memenangkan 3 penghargaan diantaranya, yaitu pada Festival Film Internasional Hong Kong dalam kategori aktor terbaik yang dimenangkan oleh Lee Byung-hun, kemudian pada Festival Seni Baeksang untuk kategori aktor terbaik yang dimenangkan oleh Lee Byung-hun, serta prestasi teknis terbaik yang dimenangkan oleh Kim So-hee untuk festival yang sama. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor-aktor senior. Di antaranya ada Lee Byung-hun yang berperan sebagai Kim Kyu-pyong, Lee Seung-min sebagai Presiden Park, Kwak Do-won sebagai Pak Yong-ga, Kim So-jin sebagai Deborah Sim, Lee Hee-jun sebagai Kwang Sang-chon, So Yeon-woo sebagai John Do-yeok, Kim Hong-fa sebagai Ambasador Yoon, serta aktor berdarah Amerika bernama John DeMichael. Film ini menceritakan kondisi politik Korea Selatan pada tahun 1979 yang saat itu dipimpin oleh Presiden Park. Presiden Park sendiri sudah menjabat selama 18 tahun. Selama masa jabatannya, Presiden Park dikenal sebagai seorang yang diktator. Selama ia menjabat itu juga, dia membentuk sebuah badan intelijensi pertama Korea Selatan yang diberi nama KCIA yang saat itu berperan penting selama masa jabatannya. Namun, satu ketika, kebusukan Presiden Park ini mulai terkuak, mulai dari kasus korupsi hingga pencucian uang di luar negeri. Sementara Park Yong-ga yang saat itu menjabat sebagai pemimpin dari KCIA mengetahui kebusukan-kebusukan tersebut dan diberhentikan. Merasa dikhianati, ia pun memutuskan untuk mengasingkan diri ke Amerika. Saat di Amerika, Pak Yong-ga ternyata membuka semua kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh Presiden Park selama ia menjabat di persidangan yang dikenal dengan Korea Gate. Pak Yong-ga juga mempunyai dokumen-dokumen yang membuktikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Park tersebut. Mengetahui hal tersebut, Presiden Park pun geram. Ia bersama dengan bawahannya berusaha menghentikan Pak Yong-ga. Film ini sebenarnya dibumbui dengan kisah persahabatan, meskipun berakhir dengan pengkhianatan. Oh no! Persahabatan yang terjalin antara Pak Yong-ga, seorang mantan kepala KCIA, dan seorang ketua KCIA pada saat itu, Kim Kyu-pyong. Kim Kyu-pyong terkenal dengan sosok yang setia terhadap Presiden Park. Hal inilah yang mendorong Kim Kyu-pyong untuk menemui Pak Yong-ga di Amerika. Yong-ga pun berhenti membuka kebusukan Presiden Park dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Kim Kyu-pyong. Film ini kental sekali dengan pengkhianatan, hingga hampir semua tokoh yang tergambar sebagai seorang antagonis. Kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Presiden Park mulai berhasil ditutupi. Namun, ternyata dibuka oleh Hyun, yaitu Duta Besar Korea untuk Perancis. Artikel tentang kebusukan Presiden Park pun terbit. Merasa bahwa Presiden Park akan terancam, kesetiaan yang dimiliki Kyu-pyong
membuat mengkhianati sahabatnya si Yongga. Meminta bantuan temannya Deborah Sim untuk menjemput Yongga. Meski akhirnya diketahui bahwa Deborah pun ditipu oleh Gyung Pyong. Ia hanya akan menjemput Yongga, namun ia justru terlibat penculikan Yongga yang berakhir pada terbunuhnya Yongga. Namun kesetiaan dari Gyung Pyong pun akhirnya sirna saat mengetahui bahwa nyawanya pun terancam saat dia merasa mulai dikhianati dengan tidak dilibatkannya dia di beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Park. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk secara diam-diam mendengarkan obrolan yang dilakukan Presiden Park dengan Kwang Sang-cheon yang akhirnya membuatnya mengetahui bahwa Presiden berencana melenyapkannya. Hal ini yang akhirnya membuat Kyo Pyong memutuskan untuk mengeksekusi Presiden Park. Oke, baiklah, itu dia tadi ulasan dari film The Man Standing Next. Sekarang kita akan komentari filmnya, dimulai dari Giwang. ya, silakan Giwang. Ya, Eh, dari- yang bilang ya, Gi? Enggak. Enggak. Dan dari Giwang, karena ini gak banyak yang mau dibilang karena filmnya ini film-film sejarah ya. Kok bicara ini film pertama sejarah Korea yang Giwang tonton. Kalau di Indonesia kan udah ada beberapa gitu kan. Ini film sejarah Korea bagus banget gitu. Yang Giwang sampai kagum itu dari artistiknya gitu. Artistiknya, pengambilan kameranya tuh kayak Pengambilan kamera. pengambilan gambar. Pengambilan gambarnya itu oke kali, kayak seakan-akan ini film tayang tahun 2020 gitu. Serius? Terus 2020. Kayak dapat gambar-gambar kayak gambar gitu, ya? baju artistiknya itu. Baju oke lah pasti. Baju ini Lokasi. lokasi Saya lokasinya ini bisa kayak pengambilan apa kayak CGI atau gimana sih ya kan kayak gitu. Itulah yang memang bagus sekali gitu. Dan Jempol ya? jempol gitu. Jempol. Actingnya ini yang main dewasa semua orang. Senior Senior semua Senior gitu. ya. Jadi ya Peladaian SMA. apalagi daya buat SMA. Jadi hubungannya loh ya. Ya, lanjut. Jadi ya acting itunya memang betul-betul total banget gitu. Yang apalagi yang si Hyun suka kali sama acting si Lee Hyun Bin ya. Lee Yang Hyun jadi Bin, Lee Hyun Bin. Dia suara banget itu mirip Li Lee Bin Hyun Byung-hun, Lee Lee Byung-hun. Byung-hun. Mirip sama? Hyun Bin dikit. Hah? Dikit rasa dia. Nggak tahu sih apa di mata gue salah, cuma menurut dia agak mirip gitu. Oke. Karena kan Oke, ya. karena nengok orang Korea sekilas kan biasanya kayak gitu kan. Ini rasanya ini, tahu-tahu pas kita tengok-tengok lagi rupanya enggak. Karena mereka sendiri kan dibuat semirip mungkin. Tengok tuh pemeran siapa? Presiden Presiden. Park aja ditambahin sesuatu di sini supaya jadi bentuk ininya berubah. Aslinya kan Iya, nggak betul, seperti betul. itu gitu kan. Beberapa memang dibuat semirip mungkin dengan tokoh sejarah asli. Oh, nah. Itu Itu. apa lagi tadi? Ya, itu aja lah dari Itu dulu ya. Itu dulu. Habis itu Oke. ya udah saya sebenarnya ya kalau kamu suka sama Korea, kamu suka sama makanan Korea, sama drama Korea, kamu juga harus tahu sejarah Korea bagaimana. Iya. Presiden Park ini bagaimana dulu gitu, karena ini memang filmnya itu kisah nyata dari Presiden Park. Jadi menurut aku rekomendasi, walaupun namanya sejarah ya, agak membosankan untuk apa namanya ya? Alurnya sedikit membosankan, tapi Dan berat karena banyak isinya informasi, kalau kelewatan dikit kita nggak tahu iya ceritanya betul. gitu ya. Tapi yang buat hidup di film ini tuh nyawanya Kim Bujang. Kim Bujang. Iya, jadi ketegangannya, terus rasanya ya yang buat bernyawa itu Kim Bujang ya, mungkin dia salah satu yang protagonis ya, tetap menjunjung Tapi nilai ujung akhirnya dia membunuh orang. tapi kan membunuh orang karena gini loh, salah satunya gini kan, satu dia menjunjung tinggi si presiden yang dilindungi dia, tapi presiden yang dilindungi dia ini ternyata tidak mengkhianatinya dengan ya tidak ada asasi manusianya, main culik, main apa gitu. Sama kayak film Joker, kita bisa terima kenapa si Joker itu jahat, kita bisa terima karena alasan-alasan di balik itu gitu. Makanya dia berbuat jahat, kita bisa nerima alasannya. Iya gitu, karena juga sebenarnya nggak berperi kemanusiaan gitu kan. Dan dia juga sama Amerika didorong untuk ini cepat. Banyak tekanan-tekanannya. Didesak kan. Jadi sebenarnya dia buah si malakama, dan dia milih mungkin
hatinya deh itu untuk kebenaran kan, ini untuk kebaikan bersama gitu. Iya. Jadi nilainya itu banyak sekali rekomendasi film yang kalau kamu suka Korea kau harus nonton film ini karena Iya. sejarahnya juga harus ya Kita penting tahu juga gitu. ditonton gitu. Oke. Itu sih dah dari saya. Kok dari saya iya, itu benar yang dibilang. Terus hanya saja menurut saya ya itu tadi kan agak monoton, kurang drama ya untuk jadi Iya, film. drama ya. Ini selain ini diangkat dari kisah nyata kan dari buku juga gitu Iya. kan. Maunya saya berharapnya sih namanya jadi film atau jadi drama misalnya ada bumbu itu kan sendiri filmnya kan sudah dibumbui juga dengan beberapa yang fiksi gitu Fiksi. kan supaya jadi lebih hidup ceritanya menarik lah. gitu kan. Itu pasti kayaknya. Tapi mungkin dibumbui lagi bagian ketegangannya ada yang kurang gitu loh. Klimaksnya itu belum yang sampai ke puncak banget gitu. Iya, Dengan betul. apalagi durasi filmnya sendiri panjang kan hampir 2 jam. Panjang. Terus untuk yang itu agak masih cukup monoton. Yang Mungkin membosankan tadi. tambah ketegangan lagi. Padahal menurut saya kan kalau filmnya panjang kan biasa kayaknya klimaksnya itu nggak satu gitu kan. Ini kayaknya baru satu klimaks tapi bukan yang klimaks utama gitu. Kayaknya klimaksnya masih di situ. Jadi mungkin lebih drama sedikit lagi supaya lebih terbawa kitanya itu kan. Terus satu lagi, memang sih ini kan ceritanya kan lebih ke 40 hari menjelang kematian Presiden Park gitu kan. Harusnya ini ngomongin politik yang harus berat kali ini gitu loh. Iya. Tapi menurut saya diangkatnya masih sedikit banget, sekelumitnya banget dari kehidupan politiknya gitu loh. Iya betul. Masih ada beberapa tokoh yang menurut saya nampak yang kayak ditunjukkan, yang kalau nggak ditunjukkan kayaknya Nggak apa-apa. bukan yang kalau nggak ditunjukkan kayaknya ada yang kurang. Oh, ada yang tapi sayangnya kurang. menunjukkannya sedikit sekali, jadi kita juga tidak tahu benar-benar peran dia sebenarnya apanya. Oh, si jidat lebar. Ya, Pas itu. pampres. Pas pampresnya itu. Yang di akhir cerita ada dia ya, tiba-tiba itu juga. agak itu gitu, agak bingung loh. Ini maksudnya apa? Gitu. Oh iya kan. Nah, itu Tiba-tiba agak dia yang agak. memang Ya mungkin bisa jadi kalau orang Korea yang tahu sejarah Korea mungkin Ya, tahu. tahu. Tapi Kalau kita kan orang Indonesia, gitu. ya, Jadi ya. kurang Mungkin paham. boleh di- Boleh Kurang diceritakan paham siapa sedikit tokoh gitu. dia gitu. Walaupun ada epilog tapi epilognya nggak cukup mewakili gitu. Cuma memang mungkin ya karena film-film seperti ini ya berat gitu kan, berat Berat. penceritaannya. Udah gitu kan pasti yang berbau-bau politik, ada isu-isu ini kan agak sensitif. Agak sensitif. Jadi mungkin jadinya kreativitas si sutradara juga agak terbatasi, takut menyinggung pihak-pihak tertentu gitu kan. Dapat untuk ketuntutan. Takutnya kan bermasalah pula di situ kan. Walaupun Korea sendiri masih lebih berani daripada Indonesia sebenarnya Ya. untuk yang kayak Iya gitu kan? Kalau di Indonesia kan Nah, tapi sekarang berani-berani tuh, Berani, boleh, berani boleh, pun boleh. malah. Tapi kalau untuk di film tetap dibatasi. Jadi menurut saya agak mirip loh sama Indonesia kan? ada beberapa Ada, hal ya. ya kan? Kayaknya kamu juga udah tahu setelah nonton. Ya pakai tonton ya. Gimananya yang sama gitu ya. Pasti Indonesia ada juga gitu. Orde baru, orde lama. Tapi sebenarnya ya namanya manusia di mana-mana yang kayak gitu tuh ada aja, mau di politiknya Korea, mau di politiknya Indonesia. Dimana kayaknya sepertinya dimanapun ada pasti ada gitu gitu lah. kan. Cuma ya untuk film yang seberat ini udah bagus. Bagus. Ya mau saya tanya lagi kan. Keren. Aktornya bagus semuanya. dan- Actingnya tuh luar biasa kali dapat ya. Oke, itu sih. Itu sih. Rating. Saya 8,2. 8,3. Saya 8,1. Oke, itu dia tadi komentar dari film The Man Standing Next. Yang belum nonton dulu. Nonton, keren. Filmnya cukup berat tapi menarik sekali. Jadi supaya lebih kenal tentang Korea juga gitu kan. Ya. Baiklah, sampai bertemu di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.